Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam asah kebaikan. Kembali hadir di sini saya Yevi Rahmawati di Live Aki Aisyah Kebaikan. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan tema Adiswara Choir tetap nyanyi di saat pandemi. Seperti kita ketahui, memang mengingat adanya larangan pertemuan tatap muka, maka tentu membuat pelaku seni atau pertunjukan seni seperti seni tari, seni lukis, seni menyanyi, semua seni ya mungkin ya ini tidak dapat tampil. Tetapi di sini Adiswara Choir mereka bisa dapat tampil dan eksis saat pandemi. Tentunya bukan tampil tatap muka, tetapi tampil di ranah virtual. Nah, seperti apa mereka dapat eksis bernyanyi, maka saya akan invite dulu teman saya. Siapakah dia? Selamat malam Mbak Eki, apa kabar? Malam, apa kabar Evi? Lama tak basuh. Sama-sama, iya, lama banget ya. Aduh, benar-benar Iya, tambah lagi setahun. Kirain tadi cuma setahun pandeminya gitu ya. iya. Udah berapa lama ya Iya, kita nggak ketemu 1,5 tahun ya, lebih ya. setengah tahun. Kita Dari selalu virtual. selalu Begitu ketemu juga virtual dengan aja. Adiswara kayak itu ya, juga Adiswara Choir juga secara virtual juga ya. Ya. Iya, sekarang kita semuanya virtual Gitu. aja dari jauh. Iya, iya, benar. Nah, untuk teman-teman Asa Kebaikan, ini sudah hadir Mbak Suci Lantika. Beliau adalah ketua dari Adiswara Choir. Tetapi saya biasa menyapa Mbak Eci ya. Mungkin teman-teman di Iya. Asa Kebaikan ini juga lebih mengenal Mbak Eci sebagai Associate Director of Communication McDonald Indonesia. Nah, Iya. kali ini kita bicara dengan Adiswara Choir. Nah, Mbak Iya. Eki, mungkin Iya. Mbak Eki sebelum menyapa teman-teman, nanti juga bisa dijelaskan apa sih Adiswara Choir itu dan kenapa bisa eksis juga dan apa yang dilakukan dan sejarahnya Adiswara lebih awal dulu. Oke, Boleh Mbak halo Eki? semuanya. Ya, udah. Ya, boleh. Oke, teman-teman semua, halo, selamat malam. Senang banget hari ini bisa ketemu dengan Evi. Evi ini teman lama banget ya kita ya, Evi ya. Lama-lama banget. Lama banget. Iya, dari urusan pekerjaan sampai urusan-urusan di luar pekerjaan. Iya, betul. Ya, saya memperkenalkan diri, nama saya Eci, lengkapnya Suci Lantika. Tadi juga Evi udah memperkenalkan saya. Saat ini di luar pekerjaan resmi ya, saya juga ikut dalam sebuah komunitas yang namanya Adiswara Choir. Nah, Adiswara Choir ini adalah perkumpulan dari alumni Paduan Suara Mahasiswa UI Paragita. Nah, jadi dulunya memang sudah jadi anggota Paduan Suara waktu masih kuliah gitu. Nah, sejarah berdirinya tadi kalau Evi tanya, sejarah berdirinya Adiswara Choir itu gimana? Awalnya itu tahun 2009 ya. Paduan Suara UI Paragita itu bikin konser reuni 25 tahun gitu. Jadi dikumpulkanlah nih alumni-alumni ya dari berbagai macam, dari mana-mana lah gitu ya. Lalu kita ketemu dan kemudian konser bersama tahun itu. Nah, setelah konser itu, ini yang senior-senior ini kemudian kita ngumpul gitu kan. Terus kita bilang, kita ini kenapa ketemunya udah sekian lama, bertahun-tahun baru sekarang ketemu gitu kan. Gimana kalau kita bikin aja yuk gitu paduan suara yang anggotanya adalah alumni-alumni ini gitu kan. Masih banyak yang kepengen nyanyi dan terutama ngumpul-ngumpul gitu ya, karena kalau udah ketemu kan seru tuh, inget masa-masa lalu ketika masih menjadi mahasiswa Iya, gitu. ya. Seru gitu kan. Gimana kalau kita jadiin paduan suara aja yuk gitu. Akhirnya kita buatlah itu si Adiswara Choir ini gitu. Jadi awalnya dari konser reuni 25 tahun Paragita, dan sekarang akhirnya ternyata sampai sekarang masih eksis, ternyata yang kita tidak sangka-sangka juga gitu ya. Berapa Gitu. anggotanya? Kalau sekarang kita Berapa anggotanya? anggotanya sekitar 51 orang anggotanya dari 51. Oh, gitu. oke. Dan semuanya adalah alumni Paragita UI. Tuh. Kalau Sebenarnya awalnya ada, ya, bentar, ada yang sudah join Malita tadi.
Di sini kelihatan nggak Mbak Eki tadi? Hai Mbak Eki dari Iya, Nanu, terus iya dari itu Joy. teman-teman saya Oh, semua itu. teman-teman. Joy, Nanum Oke, itu adalah anggota terima kasih AST. udah nonton, udah join. Ya, Iya. boleh dilanjutkan Mbak Eki. Iya, Oke. jadi awalnya memang tadinya cuman angkatan 80-an gitu ya. Kebetulan kan saya angkatan 89 ya. Jadi awalnya anggotanya cuma angkatan 80-an, kemudian 90-an. Dan sekarang kita juga sudah menambah dengan anggota-anggota yang lebih muda-muda, angkatan 2000, 2010-an gitu. Jadi maunya memang, kepengennya memang bisa berkembang dan meluaskan, nggak cuma dianggap sebagai paduan suara orang-orang tua gitu ya, tapi juga Oh, artinya iya, kan tetap semua. bisa aktif. Iya, artinya kan semua alumni Paragita sebetulnya boleh join di Adi Suara Choir gitu. Nggak harus karena oh dia angkatan 80-an gitu baru boleh join, enggak gitu. Oh, Karena sekarang juga di keren tempat sih, kita keren. di ASC juga banyak yang muda-muda. Dan Mbak Eci sendiri pada bulan Maret kemarin baru terpilih jadi ketua Adisora Iya, Choir ini ya untuk periode 2021 sampai 2024. 2024. Oh, Iya. oke. Selamat ya Mbak Eci. Terima Ya. kasih. Dan saat itu juga saya baru lihat, baru hadir adanya Instagram dari Adisora Choir ya pas bulan Maret itu ya. Kalau nggak salah. Eh, Sebenarnya udah Instagramnya itu lama. sama Sebenarnya sama apa YouTube channelnya juga ada Sebenarnya di. Instagram dan YouTube channel kita sebetulnya udah lama sih, cuman memang Oh, baru oke. belakangan kita Oh. lebih aktif dibandingkan sebelumnya gitu. Hmm. Gitu. Nah, untuk ini kan mungkin ada prestasi-prestasi yang udah berjalan baik. Meskipun katanya Mbak Eci angkatan yang udah ini kan ingin menunjukkan. Nah, prestasi apa sih Mbak Eci yang udah ada gitu loh yang dapat dari suara? Iya, kalau Adi Suara Choir itu salah satu prestasinya menurut saya adalah kita bisa bertahan sampai sekian lama ya, dengan anggota yang Oke. juga dari dulu sampai sekarang juga masih banyak yang bertahan gitu, ditambah dengan anggota-anggota yang Hmm. baru. Nah, tapi di luar itu kita tentu saja juga sebagai sebuah paduan suara kita pasti punya target gitu ya, supaya latihannya juga semangat gitu kalau ada targetnya gitu kan. Nah, selain kita punya konser setiap tahun yang kita sebut sebagai annual concert, Oke. nah 2 tahun lalu ya, tahun 2019, kita ikut kompetisi internasional untuk pertama kalinya, ikut kompetisi internasional di Kalamata, Yunani, dan alhamdulillah kita punya prestasi lah di situ, gitu ya. Jadi kita ikut 2 kategori, yang pertama kategori mixed choir, dan yang kedua adalah kategori folklore. Untuk kategori mixed choir kita mendapatkan runner up atau juara 2. Kemudian untuk yang kategori yang satunya lagi yang folklore, kita mendapatkan peringkat keempat dengan golden diploma juga gitu. Itu bawain lagu apa Mbak Eci? Keren banget. Waktu Pasti itu, lagunya dari. waktu itu untuk mixed choir kita membawakan 3 lagu, ada doa, kemudian atulado dari daerah Bask ya, kemudian yang terakhir kita bawakan Pasigin. Pasigin itu dari lagu rakyat Filipin gitu. Lalu untuk yang folklore kita membawakan 3 lagu daerah. Yang pertama adalah Sik-Sik Si Batu Manikam dari Tapanuli, kemudian ada Soleram dari Riau, dan yang terakhir itu sebetulnya medley ya, ada Emambo Simbo dan Huhate. Ini kebetulan juga aransemennya dibikin oleh salah seorang anggota Adi Suara Choir juga, namanya Raka gitu. Nah, dia mengaransemen Sama lagu ini. namanya Oh iya, sama ya nama anaknya ya. Anaknya Evi juga namanya Raka. Ya, Iya. yang namanya Raka emang hebat-hebat sih. Wah, iya. Gitu. Iya, gitu. Iya. Nah, tapi kalau Mbak Eci itu kan berarti dari waktu masih kuliah gitu ya. Berarti Iya. dari suka musik. Dan itu juga terlihat pada anaknya Mbak Eci, Alif ya. Iya. Ini juga ngikut juga namanya nih. Nah, Iya. Mbak Eci itu sebenarnya memilih musik itu seperti apa sih Mbak Eci? Kalau boleh tahu kok sampai fokus gitu. Kalau saya sih ya senang musik dari kecil juga sih. Cuman kalau saya kalau aku dijadiin hobi aja, kalau anak kan dijadiin
ladang hidupnya dia ya gitu ya, mengikuti passionnya dia. Kalau aku kan cuma hobi-hobi aja gitu, nyanyi di kamar mandi, nyanyi bareng-bareng gitu. Cuman sebetulnya buat saya sih musik itu adalah sesuatu yang nggak bisa lepas lah ya dari hidup gitu ya. Apapun yang saya lakukan tuh kayaknya ada tercermin dari lagu apa gitu misalnya kayak gitu. Kemudian semua aktivitas saya juga kayaknya juga selalu ada musiknya gitu. Misalnya kayak kalau lagi kerja, ya lagi zaman dulu masih kuliah, kalau lagi kepepet, itu otaknya baru kebuka kalau sambil bikin paper sambil dengerin musik gitu. Jadi otaknya tuh baru cemerlang kayaknya gitu. Nah, sama seperti gitu ya, sama seperti sekarang juga kalau kerja juga dulu kalau di kantor waktu kita masih kerja ya, masih sebelum WFH seperti sekarang, itu pasti teman-teman di kantor juga selalu mendengar alunan musik dari ruang kerja saya gitu ya. Sampai kadang-kadang kedengeran ke mana-mana gitu. Kadang-kadang saya ikut bernyanyi-nyanyi kecil gitu kan sambil kerja gitu. Nah, sekarang pun juga sama di rumah juga pas lagi WFH begini juga sama. Jadi kalau kerja juga sering diiringi alunan musik. Itu pokoknya kayaknya kalau denger musik tuh kayaknya otaknya jadi terang aja gitu. Gitu. Jadi kayaknya happy gitu ya. Happy. Kemudian pastinya kan ada lagu yang disukain Mbak Eki dong. Apa yang disukain Mbak Eki? Kalau lagu yang saya sukain sih banyak banget ya. Banyak ya? Banyak banget. Terutama mungkin lagu-lagu era 80-an dan 90-an gitu ya, era saya. Gitu. Ya, tapi memang sih kalau ngelihat lagu-lagu di Adiswara itu kan lagu-lagunya memang kayak ada banyak lebih era-era yang ke 80-an. Sempat juga sih Raka sempat ngomong waktu saya lagi dengerin. Dan aku tuh suka dengan lagu yang judulnya I Be There For You. Itu itu happy banget dengerinnya sampai dari I Be There For You. Tapi Raka bilang kenapa ada nggak rencananya Adiswara nggak hanya lagu-lagu yang itu, lagu anak muda lah biar keangkat sedikit katanya. Rencananya ada nggak sih? Iya gitu loh. Jadi anak-anak muda juga bisa menikmati, nggak hanya mama. Ya, juga. Sebetulnya ya kita kan emang kebanyakan memang lagu-lagu yang kita nyanyikan lagu-lagu choir gitu ya. Belakangan memang juga ada lagu-lagu pop juga yang kita nyanyikan gitu. Nah, apakah kita akan menyanyikan lagu-lagu masa kini? Sebenarnya ya nggak tertutup kemungkinan, pasti akan ada waktunya gitu. Nah, ini kembali nih Mbak Eci kan dalam saat pandemi seperti ini sebenarnya apa aja sih yang telah dilakukan Adiswara Choir untuk tetap dapat bernyanyi gitu? Mungkin kegiatan-kegiatannya Adiswara selama pandemi kan memang berdampak banget ya seperti itu. Iya. Sebetulnya yang bikin kita lebih sedih itu adalah kehilangan kesempatan ngumpul-ngumpulnya sih gitu. Karena kan awal terbentuknya Adiswara ini adalah untuk wadah kita berkumpul ya. Kemudian belakangan kita semakin meningkatkan kualitas gitu. Nggak cuma buat jadi tempat untuk kumpul-kumpul alumni, tapi juga secara musikalitas, secara kualitas suara juga kita harus meningkat dong gitu kan. Nah, jadi tetap latihan tetap kita bisa lakukan gitu. Sekarang kita lakukan latihannya adalah lewat virtual gitu kan. Jadi kalau dulu sebelum pandemi setiap hari Rabu kita latihan di salah satu tempat gitu ya, kumpul rame-rame. Nah sekarang juga tetap hari Rabu juga, kita setiap hari Rabu malam juga masih latihan terus gitu, tapi lewat virtual kalau sekarang gitu. Nah yang kehilangan itu adalah biasanya kalau habis latihan ya sebelum pandemi, kalau kita habis latihan, habis itu latihannya 2 jam, terus ngumpul-ngumpulnya 2 jam juga gitu ya, makan-makan, ngobrol gitu, yang ngobrol-ngobrol nggak penting tapi yang bikin kita seru, ketawa-ketawa gitu. Nah sekarang iya, sekarang tantangannya ya memang seperti itu. Kita tetap latihan, cuman karena nggak bisa sama-sama, jadi ya hal yang hilang ya selain kumpul-kumpul itu adalah biasanya kan kalau latihan bareng itu kita menyamakan suara, harmonisasi segala macam gitu ya dengan teman gitu. Nah kalau sekarang kan ya latihan sendiri-sendiri. Kalau lagi latihan lewat Zoom itu kan juga nggak bisa nyanyi bareng-bareng gitu kan. Kalau nyanyi bareng-bareng kan pasti ada delay lah di sana sini gitu kan.
Nah, Iya, jadi iya, sekarang betul. sekarang latihannya ya dites sendiri satu-satu gitu sama pelatihnya gitu. Gitu Betul. sih. Terus untuk mempersiapkan tampil juga di secara virtual juga ya, Mbak Eci? Iya, ya tantangannya Iya. juga itu satu lagi karena kita harus rekaman sendiri di rumah ya, rekaman audio, kemudian rekaman video gitu kan. Kalau ada gerakan yang harus kita lakukan gerakannya juga Hmm. kita latihan sendiri di rumah gitu, nggak bisa latihan Iya. sama-sama gitu. Ya Pastinya ada membutuhkan sih. waktu ya. Butuh Iya, waktu banget juga ya. Waktu ya butuh gitu, waktu untuk adaptasi gitu. Tapi sekarang udah mulai terbiasa dengan irama seperti ini gitu ya. Jadi kita sudah menemukan celahnya, sudah menemukan Iya, iya, iya. dan tetap bisa menikmati sih gitu. Iya sih, bagus sih. Ada lagu yang negeriku, yang Krisa, yang aduh bagus-bagus sih sebenarnya. Dan tunggu, di sini kayaknya udah ada, Banyak yang aduh nanya nih selamat kayaknya. join. Iya, Nurul Bintari, selamat malam, makasih udah join. Tapi Mbak, kalau Mbak Eci nggak bisa lihat ya di sini. Saya Aku bisa lihat sini ada Hai Ino, ada Ino, menyapa dulu ada teman Mbak lama Ru. juga itu. Mbak Retno itu salah satu anggota ASD juga. Ini gimana? Oh, ini ada pertanyaan kayaknya nih ya. Tunggu sebentar, Mbak. Dari Mbak Tresna, Mbak, kalau pengen menikmati kemerduan suara Mbak Eci dan kawan-kawan, gimana caranya? Ada di YouTube kah, Mbak? Ada. Kita punya YouTube channel namanya Adiswara Choir. Adisvara Choir. Jadi A D Oh, H ya. I Atau S Instagram ya? Vara. Instagram kita juga ada Adisvara Choir. YouTube-nya juga Dan ada saya sudah Adisvara menikmatinya dari Choir. bulan Maret. Ya. Iya, Selama ya. pandemi habis ngapain? Udah bagus-bagus. Jadi dengerin Iya. aja terus. Terus di sini ada lagi sebentar. Dewanti Prasasa, wah hebat sekali Mbak Eci bersama grupnya tetap semangat berkarya menyanyikan Makasih. lagu Nusantara. Ada juga yang nanya kenapa nih lagu HT? Udah pernah lihat lagu HT yang dipilih? Apa sih ada alasannya? Enggak kan banyak lagu daerah katanya. Iya, jadi sebenarnya gini, kalau di ASC itu kita ada tim musik ya. Tim musik itu terdiri dari para anak-anak muda yang memang mereka masih punya idealisme dalam bermusik dan musikalitas mereka juga nggak diragukan lah ya. Jadi saya terutama ya biasanya sih cuma nyanyi aja gitu. Jadi teman-teman yang di tim musik ini, kebetulan sekarang tim musiknya itu kita terdiri ada pelatih juga, kemudian ada tim musiknya juga gitu ya. Ini diketuai namanya Nanung, dia pelatih kita juga ya, Danu Harnoto. Nah, biasanya sih tim musik ini yang menentukan gitu, kita akan nyanyiin lagu apa gitu sekarang gitu. Nah, jadi kami yang saya termasuk ya yang menjadi penyonyo gitu ya, yang nyanyi aja. Nah, kita biasanya sih menerima dari tim musik itu, kita nyanyiin lagu ini, kemudian mereka yang akan memberikan partiturnya gitu ya. Kemudian juga mereka yang memikirkan aransemennya seperti apa, kalau ini lagu mau dinyanyikannya seperti apa gitu. Apakah pakai musik atau enggak? Kalau ada musik juga mereka juga memikirkan aransemen musiknya. Jadi saya bersyukur lah di support dengan tim anak-anak muda yang emang cemerlang ini dan mereka sangat berbakat semuanya. Gitu. Dan lagu HT itu ya dari mereka. HT juga salah satu yang diaransemen oleh mereka, gitu, oleh Raka dalam hal ini. Gitu. Nah, di sini ada Dini Danis, tips satu kelompok kegiatan bisa bertahan lama apa sih Mbak? Emang kadang-kadang satu kelompok itu suka kan macam-macam ya. Iya, pasti ada yang gini maunya gitu. Iya, sebetulnya ya. Iya sih, sebetulnya kalau kita karena dasarnya adalah dari pertemanan dulu gitu, pertemanan duluan gitu kan, kita berteman lebih dulu, lalu bikin ini gitu. Jadi udah saling mengenal gitu ya, dan ya pasti kalau dalam sebuah organisasi nggak mungkin nggak, pasti adalah argumentasi sana, argumentasi sini gitu ya. Tapi karena kita udah bertemannya udah lama nih bertemannya, jadi ya alhamdulillah sampai sekarang semuanya masih baik-baik aja dan kita bersama-sama lah melakukan ini gitu. Yang penting visi dan misinya tetap sama nih gitu. Yang penting kita punya visi yang sama, misi yang sama gitu ya, dan punya perasaan
apa sense of belonging terhadap kelompok ini gitu. Nah itu sih sebenarnya yang membuat, mungkin itu salah satu yang membuat ASC bisa bertahan gitu. Dan di sini lucu banget ini ada nanya nih. Latifah, gimana ya caranya agar suara tidak serak saat bernyanyi? Bener suaranya tidak serak ya. Gimana mungkin ada supaya tips nggak serak kali ya? Ya kalau pelatih kami sih biasanya sih selalu bilang kalau nyanyi, ya maksudnya kalau mau nyanyi ya jangan makan yang akan menimbulkan reaksi gitu ya di tenggorokan, misalnya yang banyak goreng-gorengan, yang berminyak atau yang dingin gitu. Nah, itu kan bisa menimbulkan reaksi di tenggorokan gitu. Dan ya berlatih sih pasti gitu. Oh iya, itu mengaruh juga ya makanan. Di sini Iya. ada Gabriel Miolo. Hai, selamat malam. Selamat malam. Ada Dian, ya, ada Dian siapa ya? Dian Judono. Ada ya. Dian Judono. Diani Judono itu juga salah satu anggota ASC. Hai Diani. Ini Wisnu, katanya Wisnu Ino. Coba satu lagu dong, teknik. Ino, nanti aja kalau kita ketemu ya. Ino ini teman lama boleh juga. Lah, boleh lah, nanti di akhir acara ada suara Weci sedikit. Nanti dengerin aja malu. Aku tuh beraninya kalau rame-rame, kalau sama paduan suara. Kalau sendiri suka malu. Di sini juga ada siapa lagi? Oh, Prasasti. Sisi suka biasa ketemu baik. Iya. Tadi udah ditanya ya. Gimana bisa keren, bertahan di masa sulit? Pandemi ini pasti awalnya sulit banget ya Mbak. Ya pasti. Iya betul. Awalnya sih kita memang waktu awal-awal bulan-bulan awal pandemi itu kita sempet vakum gitu ya, sebulan apa gitu. Kemudian setelah itu kita pikir ya udahlah kita ketemu aja nge-zoom yuk gitu. Awalnya itu nge-zoom. Akhirnya ya udah dari nge-zoom itu terus ya udah kita latihan aja sekalian gitu. Jadi setiap hari Rabu kita teruskan sebagai hari latihan kita gitu. Oh, ditetapkan ya. Gitu. Nah, sempat juga sih Mbak Eci, aku tuh ngelihat lagunya apa ya, Best of Trouble Water. Ya. Itu sebenarnya kayaknya dinyanyikan banget ya, kayaknya senang juga ngeliatinnya. Nah itu kenapa lagu itu diambil untuk tampil di virtual dan apa sih menceritakan tentang apa sebenarnya? Kalau Bridge Over Troubled Water itu kan sebetulnya lagu yang udah sering kita nyanyikan sih. Sebetulnya ASC udah beberapa kali menyanyikan lagu itu di konser-konser kita gitu. Ceritanya sih tentang persahabatan ya. Nah, kenapa kemarin kita pilih untuk menjadi salah satu lagu di konser virtual kita? Itu karena lagu itu ya tadi menceritakan tentang persahabatan, apalagi di masa-masa sulit seperti sekarang gitu ya. Teman dan keluarga itu adalah hal yang terpenting gitu kayaknya sekarang gitu ya. Jadi kita bisa mensyukuri hal-hal yang selama ini kita anggap remeh mungkin gitu. Nah, jadi lagu ini seperti kita mau menyampaikan ke semua orang bahwa pertemanan, persahabatan, keluarga gitu yang selalu ada di samping kita itu sebetulnya adalah bagian-bagian yang paling penting sebetulnya dalam hidup kita gitu, dan mereka selalu ada ketika kita butuh gitu. Jadi itu tentang bagaimana kita bagaimana seseorang ditenangkan gitu ya ketika sedang dalam keadaan susah gitu. Nah, kira-kira seperti itu sih lagu itu. Jadi kita pikir lagu itu cocok lah kita nyanyikan untuk di masa-masa pandemi seperti ini gitu. Ya, selamat malam Mbak Wati Silalahi. Terima kasih udah gabung. Nah, ini Mbak Eci, kan sekarang kan udah momennya 17 Agustusan ya, udah masuk Agustus. Kira-kira ada nggak nanti Adi Suara Choir akan tampil untuk momen itu? Tunggu tanggal mainnya. Pastinya ada ya. Tunggu tanggal mainnya. Iya, kami sedang mempersiapkan sesuatu, ya tinggal ditunggu aja tanggal mainnya. Gitu. Iya, karena yang sebelumnya tuh ada yang pakai baju merah-merah putih itu keren banget. Itu tahun lalu ya, untuk tahun lalu itu apa, Negeriku ya lagunya Krisya. Ya, dan lagunya juga lagi tunggu tanggal mainnya juga ya. Ini juga ditunggu tanggal mainnya. Iya, selamat malam Santi Setiawati.
Santi. Santi juga anggota ASC, seperti Terima Kak Wati kasih. Silalahi juga anggota ASC juga. Banyak teman-teman Di Mbak Suara. Esti yang sudah bergabung. Iya, terima kasih udah pada Iya. bergabung semua. Ini kan juga ya Adis Para Choir ini juga pastinya dong udah mengadakan konser penggalangan dana ya, kayaknya sempat deh. Nah itu gimana tuh Mbak Eki, bisa diceritain nggak penggalangan dana itu apa dan gimana? Kalau penggalangan dana itu maksudnya apa ya? Apakah maksudnya adalah konser amal atau kita konser kita jualan tiket? Gimana Ya maksudnya? mungkin nggak tahu ya, yang udah dilakukan Adis Para Choir mungkin apa dari konser amal ada atau dari Iya, dua-duanya sih sudah pernah kita lakukan. Dulu kita okay. pernah membantu Yayasan Alzheimer Indonesia. Ketika ada konser, kita membantu untuk juga tampil di acaranya Yayasan Alzi itu Alzheimer Indonesia. Nah, itu adalah satu konser amal. Kalau konser yang kita lakukan sendiri, kita menjual tiket ya. Itu waktu sebelum pandemi ya, kita punya yang namanya annual concert. Annual concert itu biasanya setiap akhir tahun sih kita bikin annual concert. Lalu itu kita biasanya tiketnya kita jual gitu. Nah, lumayan sih teman-teman banyak yang datang gitu ya, banyak yang nonton gitu. Dan setiap tahun kita punya tema yang beda-beda. Misalnya tahun 2018 itu judulnya adalah An Evening with Friends gitu. Terus 2019 An Evening with Gratitude. Kemudian karena udah pandemi kita nggak bisa lagi ya bikin konser offline seperti itu, jadi kami lakukan dengan virtual yang mungkin Evi juga lihat ya di YouTube ya. Nah itu adalah rangkaian dari konser virtual kita gitu. An Evening apa ya namanya? An Evening with Love kalau saya nggak salah, lupa ya. Nah itu, jadi kita menyanyikan beberapa lagu. Salah satunya yang tadi Evi sebut itu ya, Bridge Over Troubled Water tadi itu yang disebut. Nah itu salah satu dari konser virtual kita gitu. Oke, keren banget. Dan pernah juga sempat lihat yang ada parade itu event apa ya Mbak? Kalau Adis Para. Oh, yang waktu ikut parade itu juga. ya, itu adalah waktu kita di Kalamata. Nah, itu Kalamata itu salah satu pencapaian yang mungkin sampai saat ini adalah yang paling besar lah yang pernah kita capai ya, karena baru pertama kali kompetisi ke luar negeri dan alhamdulillah nggak malu-maluin lah gitu ya. Nah, jadi mereka itu kan ada berbagai macam kegiatan gitu waktu lagi kompetisi itu gitu ya, waktu lagi jadi pertama adalah ada pembukaan, kemudian ada kompetisi-kompetisi. Nah, kemudian setelah kompetisi itu mereka ada pawai gitu keliling kota gitu. Jadi pawainya diikuti oleh semua kontestan gitu, semua peserta gitu ya, semua peserta paduan suara. Lumayan ya, waktu itu ada 35 paduan suara dari 15 negara gitu. Nah, jadi kita keliling-keliling kota. Jadi Kalamata itu adalah sebuah kota di Yunani ya. Ya kotanya nggak gede-gede amat gitu ya. Jadi kita keliling di tengah kotanya lah gitu. Kemudian setelah kita keliling itu pawai ya, masing-masing bawa bendera negara masing-masing lah ya. Kebetulan Indonesia waktu itu cuma ada 2. Yang satu kita, terus satu lagi ada dari, aduh saya lupa dari mana ya. Nah itu ada grup lain. Nah itu kita bawa bendera gitu. Terus karena kita juga waktu itu bawa souvenir gitu ya, souvenir kecil lah gitu. Jadi kita bagi-bagikan ke orang-orang yang nonton di pinggir jalan. Seru banget sih waktu itu ya. Aduh, nggak tahu deh kapan bisa mengulang lagi ya dengan kondisi kayak begini. Tapi ada rencana mau balik gitu, maksudnya mau konser di luar lagi gitu? Kepengen banget kalau seandainya sudah dibolehkan untuk bisa ikut kompetisi ke luar negeri lagi, kita sih merencanakan untuk ikut lagi gitu. Ya mudah-mudahan aja tahun depan atau 2 tahun lagi kita bisa mewujudkan harapan itu gitu ya. Iya. Hai, Mbak Santi katanya Kalamata tak terlupakan. Iya benar, itu nggak terlupakan. Iya, dan pas banget gitu setelah itu tahu-tahu pandemi gitu ya. Tadinya rencananya 2 tahun sekali kita akan berlaga di luar negeri gitu ya. Keburu pandemi melanda, jadi ya mestinya tahun ini nih kita mau pergi gitu. Jadi
Oh, ke negara mana Mbak Eci kira-kira? Ya belum tahu sih rencananya mau kemana. Sebenarnya udah ada beberapa gitu ya, ada beberapa kompetisi di luar negeri yang udah dalam list kita gitu. Ya nanti kita lihat kondisinya, kalau tahun depan sudah memungkinkan mungkin kita akan ikut di salah satunya gitu. Iya sih Mbak. Oke, Mbak Eci, di sini ada apa, mungkin nggak mau nyanyi sih Mbak Eci, sedikit aja. Aduh, saya malu. Kan pengen dengerin juga. Kalau aku suruh nyanyi sendiri tuh, aku tuh suka malu, Evi, kalau suruh nyanyi sendirian. Nah, aku temenin tapi cuma aku aja. Jangan nah, malu. Ntar lihat di YouTube-nya aja. YouTube-nya Adiswara Ya, di Choir. YouTube. Nah, oh Gitu. ya, Mbak Eci, ada nggak sih harapan untuk Adiswara Choir itu seperti apa buat Mbak Eci ke depannya, karena kan harapan ada di tangan Mbak Eci sebagai ketua. Ya, harapan di tangan kita semua sih. Jadi gak cuma sebagai ketua aja, tapi juga semua anggotanya juga punya harapan yang sama. Mudah-mudahan ya. Harapannya sih kita bisa tetap eksis ya, Adiswara Choir tetap eksis. Jadi gini, kalau sekarang ini kan memang kebanyakan tuh angkatan 80-an, 90-an. Nah, harapannya kan nanti akan tetap melebarkan sayap ke adik-adik yang lebih muda gitu ya. Karena yang 80-an dan 90-an mungkin suatu saat harus pensiun gitu ya, harus pensiun menyanyi gitu ya. Jadi penonton aja gitu. Bisa diteruskan. Iya, gitu ya. Bisa diteruskan ke yang muda-muda, estafet ke yang muda-muda gitu, dan bisa membuat ASC tetap bertahan sampai kapan-kapan pun gitu. Itu sih harapan saya. Dan tentu saja juga harapannya adalah bukan hanya sekedar itu, tapi juga kualitas dari vokal masing-masing anggotanya juga terus meningkat gitu, dan kita bisa diperhitungkan di kancah nasional dan internasional. Tapi tentu saja tanpa melupakan dasar dari terbentuknya ASC pertama kali adalah persahabatan dan kekeluargaan. Nah, itu juga nggak boleh ditinggalkan. Karena itu yang menurut saya juga membuat ASC bertahan sampai sekarang. Gitu, karena ada rasa persahabatan dan pertemanan yang tinggi itu. Gitu. Ini memang sih ya, harus ya. Tapi kan untuk yang peserta yang terbaru ini gimana kalau untuk mau masuk? Ada syarat yang... Sebetulnya nggak ada syarat, syaratnya hanya satu ya, mereka pernah menjadi anggota Paragita gitu. Jadi kalau mereka jadi anggota Paragita kan artinya mereka sudah pernah dites dulunya ya, sebelum masuk Paragita kan harus dites dulu gitu. Jadi saya rasa sih kemampuan vokalnya udah pasti nggak diragukan lah gitu, karena pernah jadi anggota Paragita gitu kan, dan sudah pernah bernyanyi ditempa oleh pelatih-pelatih Paragita yang hebat-hebat gitu. Jadi pasti secara vokal menurut saya nggak diragukan lah gitu. Jadi satu itu pasti sudah pasti dia adalah alumni Paragita gitu, bisa bergabung dengan ASC, itu syaratnya. Kemudian yang kedua tentu saja ya bisa membawa dan mengikuti budaya, visi dan misi dari ASC sendiri gitu. Jadi kalau di kami itu kita berusaha untuk tidak ada satu orang yang paling menonjol sendirian gitu. Dia nih divanya gitu misalnya. Nah, kami berusaha untuk tidak membuat seperti itu gitu. Jadi semuanya maunya sama gitu ya. Kita semuanya sama, satu level. Bahkan saya pun di sini ketua, tapi kalau pelatihnya bilang suara saya ini kurang, itu kurang, ya saya juga harus nurut gitu kan. Jadi nggak boleh mentang-mentang senior gitu, gue senior gitu, nggak boleh dikasih tahu misalnya. Atau karena saya ketua saya nggak boleh dikasih tahu, enggak juga gitu. Jadi kalau di kita itu kita semuanya adalah sama gitu ya, kita semuanya sama-sama nyanyi, sama-sama belajar gitu, dan harus mau dikasih tahu gitu kekurangannya apa, dan harus mengikuti budaya dari ASC gitu. Itu aja sih syaratnya gitu, nggak repot gitu, nggak repot-repot gitu. Sesuaikan juga ya suaranya Mbak Eci ini apa ada yang suara bass, ada yang suara tenor kan gitu ya. Iya, itu kan mereka suara Mbak Eci yang pas lagi nyanyi ya I'll be there for you, itu suaranya kecil gitu kan bagus ya padahal. Itu sopran ya. Ya saya kebetulan sopran.
saya ngomong aja sopran apalagi nyanyi gitu ya. Jadi suaranya emang melengking. Ya tapi jadinya kayak unik gitu loh. Oh, lucu, makanya nggak bosan-bosan dengernya gitu. Iya. Oh ya, terus kalau tampil di virtual itu kan banyak orang lihat juga ya. Ada nggak sih kepikiran untuk memperkenalkan juga selain nyanyi juga memperkenalkan batik Indonesia gitu? Ada nggak? Tentu Kalian saja gitu. mau ya. Dan kemarin juga pada saat ada salah satu dari performance kita ya waktu di konser yang virtual ini kita menggunakan tenun gitu. Semua yang nyanyi kita pakai tenun gitu. Nah, jadi itu juga salah satu cara kita untuk memperkenalkan apa namanya kain tradisional Indonesia. Nah, waktu lagi kita ke Kalamata juga kita pakai pakaian yang pakai kain ya, kain Toraja. Kemudian apa namanya itu juga kita padukan dengan kayaknya kebaya tapi sebenarnya bukan gitu ya. Jadi kayak baju kurung atau apa gitu yang kemudian kita padukan dengan kain dari Toraja gitu. Jadi pasti ada unsur-unsur budaya tradisional yang juga kita bawa lah gitu. Oke, baguslah kalau begitu Mbak Eki. Seneng soalnya pastikan kalau kita udah tampil di lapangan banyak, apalagi kan sekalian ya biar bisa memperkenalkan. Sekalian Ya, memamerkan ini ya, apa kembali. kain dan tenunnya. Banyak Tenun banget kan. Indonesia ya yang banyak sekali. Nggak hanya lagu daerahnya juga, atau bisa disesuaikan lagunya. Saya lagu Sunda, bajunya Sunda. Kan banyak juga lagunya. Seperti seni tari juga gitu. Misalnya dia medley lagunya Kalimantan, dia pakai baju Kalimantan. Tapi langsung buka, langsung bajunya dia pakai baju. Sama juga ada. Ya boleh saya aja sih dipikir, boleh aja sih. Iya. Maksudnya sekarang selama kita lagi apa namanya lagi virtual seperti ini kan juga ya kita bisa melakukan dari rumah gitu, ganti-ganti baju gampang gitu ya. Iya, kesempatan banget kan. Iya, nih kali ini lagi pakai lagu Sunda, ini lagi pakai ulas Batak Iya, gitu nanti kan. tunggu aja tanggal mainnya. Kita ada satu lagu yang kita bawakan dan kita menggunakan baju tradisional yang sesuai dengan lagunya. Tapi saya belum bisa ungkapin sekarang, nanti aja. Iya, sip, kita lihat nanti. Ya, selamat malam. Di sini ada Amuha Tati Tias ya. Terus ada Renagara nyapa dulu baik. Terima kasih loh udah pada join di sini. Kata Mbak Santi, iya syaratnya harus masuk UI dulu. Iya pastinya ya kan di UI. Iya. Ketemunya di UI. Ada Family Homemade Food join, oke, terima kasih udah join. Nyanyi katanya tuh. Aduh, disuruh nyanyi dong tuh Mbak Agnes. Mbak Agnes suruh nyanyi. Agnes itu yang suaranya bagus banget loh. Ya. Harusnya di-invite juga ya biar seru ya nyanyi. Iya, biar seru nyanyi rame-rame. Tapi kalau nyanyi rame-rame virtual gini nggak bisa juga karena ada delay ya. Jadi makanya kita juga kalau latihan, kalau latihan juga kita pelatihnya nyuruh kita ngetes nyobain lagunya satu-satu gitu. Jadi ketika satu yang nyanyi, yang lain suaranya dimatiin dulu gitu kan. Nah, itu yang bener nggak gampang gitu katanya ya. Sih Raka juga bilang katanya ini kalau begini butuh waktu 2 minggu mah aku bisa kerjain karena ini kan harus ada satu rumah diri. Oh iya benar. Iya begitu. Jadi nggak bisa langsung. Di sini ada pengen buncis, ada terima kasih sudah gabung. Di sini Mbak Agnes Devila defile sambil nyanyi lagu-lagu nasional. Halo-halo Bandung ada. Terus apa lagi berkibarlah benderaku. Ya keren makanya nih bagus nih. Sini ada lagi pertanyaan lagi ya. Ada Irvin Morado. Terima kasih sudah gabung. Iya seru banget, katanya seru banget. Sini ada tunggu ya. Di sini ada Astu Jaru. Asriandini ya selamat bergabung. Terima kasih. Ada Darat Yes, FDI, terima kasih sudah join. Kangen banget aku lihat Mbak Eki
Sisi, ya udah lihat ya di sini. Karena sudah Iya, lama nggak pernah ketemu lagi di iya, McD. ya udah lama ya ketemu di McD. Ya, ini Mbak Wati Dilalahi, Gabriel Melius. Ya, terima kasih sudah bergabung. Ini selamat malam, ibu-ibu hebat. Terima kasih ya sudah. Terus takutnya ada yang ke skip, saya belum bagikan. Ya, apa lagi ya. Nah, tulisannya kecil-kecil. Banyak kan minta nyanyi. Banyak kan minta nyanyi. Aduh. Takut. Terus ada di Facebook tadi Mbak Eci sempat nulis apa tadi yang sing in a, choir speak what cannot be expressed. So this the mind Oh, of use and iya. fear. Apa nih? Maksudnya kita kalau nyanyi di choir itu hatinya tuh bisa lebih senang gitu ya, bisa menenangkan pikiran dan apa namanya mengobati hati yang luka gitu. Jadi nyanyi sendiri, musik sendiri sudah punya kekuatan itu, apalagi kalau kita nyanyinya bareng-bareng gitu ya. Nyanyi bareng-bareng itu dengan nyanyi sendiri kalau saya sih melihatnya something yang beda banget gitu ya. Karena kalau kita nyanyi bareng-bareng itu ada teman-teman di sebelah gitu. Ada teman-teman kita di sebelah gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar bernyanyi bersama, kayaknya juga sama teman-teman ini juga jadi ikut saling membawa bebannya bareng-bareng gitu kayaknya seperti itu gitu. Jadi makanya saya kebersamaan banget ya. nah kebersamaannya itu yang menurut saya di paduan suara itu yang nggak ada di kalau kita nyanyi sendiri gitu ya, karena kita seperti memikul beban bersama-sama dengan teman gitu. Nah itu yang membuat kenapa saya senang banget gitu kalau ketemu dengan teman-teman latihan paduan suara itu bikin saya happy banget gitu. Oh, di sini Mbak Yeni katanya nyanyi dong Pak, aku sambil bikin bolu marmer nih biar semangat bikinnya. Biar bikin semangat dengar sama lagu. Bingung. Ini cuma bisa refnya doang deh, nggak apa-apa deh. Bisa itu aja ya. I'll be there for you itu ya. Udah cukup segitu. Iya. Aku juga bisa Mbak. Ya udah itu keren aja. Itu. Ya lagu tuh cuma sedikit ya. Nanti mau selanjutnya lihat aja. Lihat di YouTube. YouTube-nya Adiswara Choir. Namanya Adiswara. Pemilihan lagunya sendiri tuh Mbak ini gimana ya? Ada kan pastinya ada satu chemistry atau apa pengen ini pengen itu kalau untuk pemilihan lagu ya itu tadi yang saya tadi sempat ceritakan bahwa kita itu di Adiswara Choir kita punya satu tim ya, tim musik ya. Tim musik ini dia yang bertanggung jawab terhadap semua hal-hal yang berkaitan dengan choir lah ya, dengan koral gitu. Nah, tim musik ini terdiri dari para pelatih, kemudian juga ada para koordinator suara gitu ya. Nah, mereka lah yang menentukan kita nyanyi apa gitu. Kita sekarang kita akan nyanyi lagu apa. Nah, mereka yang menentukan gitu. Nah, jadi biasanya kita penyanyi-penyanyi penyanyi-penyanyi, maksudnya para singers ini ya para penyanyi ini ngikut penyanyi. Iya, kita mengikuti arahan dari tim musik gitu. Dan kebetulan juga tim musik kita sekarang juga anak-anak muda yang keren-keren gitu ya. Mereka punya kemampuan musikalitas yang luar biasa gitu. Nah, itu jadi makanya kami percaya penuh lah sama mereka gitu. Pilihan musik mereka pasti oke lah gitu. Dan mereka juga yang menentukan aransemennya seperti apa, lagunya mau dinyanyikan seperti apa gitu. Apakah ada musiknya atau enggak. Nah, mereka yang menentukan gitu. Iya ya, tergantung dari aransemennya. Iya. Ya gitu. Tapi paling tidak kan kalau misalnya ini 17-an pasti ada tema lagu perjuangan. Ya, ya. Ya kayak kemarin tuh ada lagunya Krista juga ya, itu bagus banget. Ya kalau sekarang emang kebetulan tim saya dibantu dengan teman-teman ya, ada tim program gitu. Nah kita menentukan gitu, oh nih hari besar misalnya sekarang nih mau 17-an gitu. Oh, kita akan bikin satu performance misalnya. Nah kemudian tim musik yang memilihkan lagu apa
gitu. Jadi kita juga udah tim program sudah membuatkan jadwalnya, kita akan perform kapan saja gitu ya. Nah, nanti dari tim musik yang mencarikan lagunya yang sesuai dengan tema-tema itu gitu. Kalau yang untuk di Instagram sendiri itu untuk tampilnya itu tiap bulan atau per 3 bulan tuh ada ditentukan itu? Kami sih maunya sih setiap bulan selalu ada ya, supaya para peserta para anggota Adi Suara Choir-nya ASC ini juga tetap semangat terus gitu. Jadi kalau kita nyanyi itu kan kalau kita nggak ada target itu kayaknya kurang seru gitu ya. Jadi kita selalu ada target gitu, selalu ada target gitu. Target bulan ini kita mau perform, kita akan posting tanggal sekian, jadi harus kumpulin audio tanggal sekian, video tanggal sekian misalnya seperti itu. Jadi selalu ada target. Nah itu yang harapannya bisa membuat teman-teman ASC tetap semangat gitu, tetap semangat latihan karena ada target yang dituju gitu, ada aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan gitu. Ya. Gitu Karena sih. kan tiap bulan aja pasti ada tema-tema ya, misalnya. Iya betul. November hari pahlawan ya. Kalau Desember mungkin ada Natal ya, ada Natal, tahun baru gitu ya. Jadi ya memang kita dalam programnya memang setiap bulan selalu ada program gitu, selalu ada program dan nanti teman-teman tim musik yang mencarikan lagunya yang sesuai dengan tema tersebut gitu. Ya selain supaya kitanya juga tetap semangat untuk selalu latihan gitu ya, karena ada target yang dituju, juga harapannya juga Adi Suara Choir juga eksis gitu ya, orang-orang lebih mengenal Adi Suara Choir gitu. Dengan dan kita makin sering di tampil. Instagramnya ada gimmick-gimmick juga ya. Tapi pernah ikutan. Iya betul, ada gimmick ya. Ada kayak games atau quiz gitu ya. Mungkin Mbak Ici bagi tips sedikit Mbak Ici kalau buat nyanyi itu kan paduan suara, mungkin ada tips-tipsnya bagi Mbak Ici supaya nyanyinya juga bagus atau ya gimana lah untuk paduan suara yang di luar Adi Suara Choir kan juga kan anak-anak SMA mungkin tadi ada gimana sih gitu. Ya, kan banyak juga kan di SMA juga. Iya betul ya. Hampir semua SMA kayaknya ya, sekolah punya. Sebenarnya paduan suara yang hebat-hebat banyak sekali ya di luar sana. Sebenarnya Adi Suara Choir ini juga baru beberapa tahun belakangan ini kita mulai meningkatkan kualitas ya. Sebelumnya memang cuman buat arena kumpul-kumpul gitu ya, latihan juga tapi nggak yang serius banget gitu. Nah baru belakangan ini kita mulai meningkatkan kualitas koral kita ya, bernyanyi kita gitu. Nah tipsnya apa ya? Tipsnya kalau menurut saya sih ya tetap disiplin ya, selalu itu harus disiplin, latihan ya. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya pengen performnya aja kepengen tapi latihannya males gitu. Nah itu juga nggak bisa gitu. Karena kan paduan suara itu adalah harmonisasi gitu. Kalau satu orang nggak mau latihan terus tiba-tiba di belakang dia kepengen ikutan gitu ya, jadi nggak harmonis nanti gitu. Nah kira-kira seperti itu sih, latihan, kemudian juga ya menjaga kekompakan gitu ya, dengan saling toleransi gitu ya, namanya juga teman ya, kadang-kadang ada yang salah ini salah itu gitu, don't make a big deal gitu ya, dan jangan menjadikan itu sesuatu yang besar banget terus ngambek terus nggak mau nyanyi gitu misalnya, seperti itu gitu. Ego harus ya. Betul, karena ini kan berhubungan berhadapan dengan banyak orang gitu, jadi egonya juga harus diredam gitu. Nah itu makanya kita juga di ASC juga kita nggak kepengen menciptakan satu orang yang menjadi bintang misalnya, kita juga nggak mau melakukan itu gitu, supaya semua merasa bahwa mereka sama semuanya gitu. Jadi egonya juga harus dikurangin, diredam gitu ya, karena kita bernyanyi bersama-sama untuk tujuannya satu, dari 50 orang tujuannya cuma satu gitu. Nah ini yang harus dijaga gitu. Banyak soalnya. Iya,
kalau mau jadi bintang sendirian ya jangan di paduan suara, mungkin jadi penyanyi solo aja gitu ya. Betul. Kira-kira seperti itu. Iya kan ada Kira-kira ya seperti kalau itu. mau egonya sendiri. Iya, kira-kira seperti Nah, itu. terus iya betul Mbak Eci. Nah, tapi selama berjalannya sepanjang jalannya tadi suara choir ini, ada nggak sih Mbak Eci suka, kalau suka sih banyak ya, dukanya itu ada juga nggak sih sama di Adi Suara Choir? Kan biasanya Dukanya, seperti itu. saya hampir nggak bisa mengingat dukanya ya. Kayaknya semuanya Karena happy seneng ya. aja ya, happy aja gitu bawaannya ya. Happy. Kayaknya hampir nggak ada deh menurut saya ya. Challenge Iya, banyak, tapi kalau duka kayaknya enggak tidak sih. ada. Enggak, karena sampai sekarang saya masih happy. Jadi setiap hari, setiap minggu itu menunggu gitu. Aduh, bentar lagi hari Rabu, excited, semangat, mau latihan, mau ketemu teman-teman Iya, gitu. karena kalau nyanyi kan juga harus bergembira juga ya, ada lagu gembira, tapi ada juga lagu sedih juga sih. Iya, nggak apa-apa. Lagu sedih Lagu juga ada. sedih, lagunya aja yang sedih, orangnya sih enggak. Gitu ya. Iya. Ya, Kemarin nggak gitu. sempat ada lihat ini juga, ada salah satu anggota Adis Parapaya mungkin ya, buka ya, kemarin sempat posting. Ada yang berduka juga Oh kemarin kan ya, itu dari tahun Adis lalu Parapaya. kita kehilangan salah seorang anggota Hmm, Adi Suara Choir iya, jadi anggota. tahun 2020 tanggal 29 Hmm, Mei. Ya, dia salah satu yang juga punya peranan penting lah ya. Semua orang punya peranan penting sih di ASC ya. Nah, hmm, ya dia berpulang tahun lalu gitu. Jadi kita kemarin bikin satu apa ya namanya ya, buat tribute lah ya buat Aso namanya teman kita ini gitu. oh, iya, iya. Ya, Mbak Eci, waktunya tinggal 5 menit lagi. Terima kasih Mbak Eci udah hadir di Sama-sama. Asa Kebaikan. Oh ya, Terima. Mbak Eci udah tahu kan Asa Kebaikan ini apa? Udah tahu Udah kan belum? Evi udah pernah cerita Asa Kebaikan ya, jadi dibentuk para oleh wartawan-wartawan iya, perempuan ini ya. 7 jurnalis lifestyle dan kami ingin berbagi kebaikan dan Iya, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jadi seperti iya, juga kemarin pertama ada kita bikin seminar talkshow tentang diabetes, tentangnya penyakit, nah ini selama pandemi lah. Aja sih pengen. iya, Nah iya. di akhir acara ini LFIP mungkin ada pesan dan kesan dari Mbak Eci untuk menutup acara ini. Terima kasih. Ya, kalau aku sih terima kasih Mhm. banget ini Evi udah diajak untuk ngomong-ngomong soal ngobrol Mhm. soal ASC ya. Sesuatu yang saya tekunin sejak lama dan saya sayangin banget gitu ya. Sayang banget sama ASC ini gitu. Jadi sesibuk apapun saya berusaha untuk meluangkan waktu untuk ASC. Ya terima kasih sudah diajak ngobrol-ngobrol di sini. Mudah-mudahan obrolannya bisa menghibur ya dan mungkin ada manfaatnya juga buat Ya, orang teman-teman yang bermanfaat. udah nonton dan sudah mendengarkan gitu. Ya. Terima kasih Mbak Eci. Tadi yang anak SMA Latifah itu dari Sukabumi loh. Waduh, senang sekali. Terima kasih Jauh. udah nonton. Jauh ya. Iya. Dan aktif banget di acara ini. Kadang-kadang suka Oh, nanya dan dapat hadiah dikirim ke Sukabumi. Nah, kita aktif sekali ya. Terima kasih loh Mbak Eci untuk iya. kehadirannya di acara mereka. Selamat malam. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih wabarakatuh. Evi. Terima Selamat kasih juga malam. teman-teman yang sudah bergabung di Sehat-sehat. Asa Sehat-sehat Kebaikan. semuanya. Teman-teman juga Iya, sehat-sehat. sama-sama ya. Ya, ya yuk. Sehat-sehat. Bye. Bye.